Terkait penetapan 4 tersangka kasus ekspor minyak goreng. Ya, kemarin saya kira ada wartawan CNBC salah quote kemarin ketika ada ada acara berbuka puasa bersama Gapki. Jadi di kerumunan itu karena di dalam hiruk pikuk memang jadi kita keluar. Jadi apa yang disampaikan oleh wartawan CNBC itu saya kira itu terlalu bombastis, perlu direvisi. Karena yang saya sampaikan di pertemuan itu, karena banyak juga pihak yang menanyakan bagaimana sikap Gimni. Terus saya bilang, sebelum kita ketemu ini, saya dapat telepon dari kawan-kawan dari perusahaan. Mereka ketakutan dengan menjalankan program minyak goreng curah bersubsidi ini. Jadi kalau memang kami ketakutan, Pak, lebih baik kami mundur daripada program ini. Terus saya sampaikan itu nggak bisa karena kita sudah terdaftar di SIMIRA dan SIINAS. Karena kalau sampai situasi puasa ini kita mundur, inilah yang diambil oleh wartawan itu bahwa Gimni akan melakukan boikot terhadap program pengedaran minyak goreng curah bersubsidi. Jadi salah konteks saya kira. Jadi intinya kami pada sore itu juga menyampaikan kepada seluruh anggota Gimni melalui WA, kita tetap komited untuk meneruskan program ini karena ini sangat diperlukan sebagai pelayanan publik penyediaan minyak goreng curah kepada masyarakat luas. Itu yang kami tetapkan. Dan kepada perindustrian kami mohon agar kami melakukan protes ke perindustrian. Kami mohon supaya selama bulan Ramadan ini di mana kita fokus untuk mengucurkan minyak goreng itu, janganlah dulu diganggu-ganggu oleh banyak pihak karena banyak yang ke pabrik, banyak ke lapangan dan lain-lain sehingga suasana kerja itu menjadi hiruk pikuk. Jadi kami sampaikan kepada perindustrian tolong diselesaikan. Kalau nanti setelah Lebaran silakan, tugas kita sudah selesai untuk menggelontorkan minyak goreng. Jadi tolong Mbak Cinta itu direvisi statement itu. Kata-kata boikot itu adalah yang saya sampaikan kepada publik, kepada media waktu itu adalah yang saya sampaikan kepada kawan itu. Demikian Mbak Sinta. Baik Pak Sahat. Pak Sahat, lalu dari 3 dari 4 tersangka adalah pihak swasta yang meminta izin ekspor meski belum memenuhi persyaratan DMO dan juga DPO. Menurut Pak Sahat sendiri, apa alasan mereka melakukan ini, Pak? Kalau kami melihat ya, ketiga anggota itu bukan perusahaan kecil. Itu perusahaan besar dan juga registered di international market. Gitu. Alangkah bodohnya melakukan itu sangat blunder. Perusahaan begitu besar melakukan hal sepele begitu. Tapi kita nggak tahu apa yang ditemukan oleh Kejagung. Jadi karena ini sudah menyangkut ranah hukum, biarlah hukum yang meneruskan. Karena kita nggak dari asosiasi tidak ikut-ikut sampai ke ranah hukum. Jadi kalau menurut kami itu terlalu riskan mereka melakukan itu. Dan saya kira buktinya cukup banyak. Karena apa? Kalau persetujuan ekspor itu sesuai dengan Kemendak, bahwa itu akan diberikan pada eksportir yang telah merealisasikan ketentuan DMO DPO, ya, dengan memberikan bukti realisasi distribusi. Jadi harus ada realisasi distribusi itu ada 3. Satu itu adalah purchase ordernya. Jadi harus ada order dari buyer yang mau beli minyak goreng ini siapa. Kemudian harus ada bukti bahwa produk itu dikirimkan ke dia. Ke siapa. Yang tidak kalah pentingnya adalah ada faktur pajak. Berarti dia sudah menerima barang, kepemilikannya itu ada di dia, haknya itu, barang itu, dan untuk itu dia membayar PPN kepada si produsen.
Jadi demikian ketat, maka kami juga heran bagaimana mungkinnya kok itu dilakukan gitu. Jadi kami juga agak skeptis, juga sangat disayangkan kalau itu terjadi. Baik. Perusahaan demikian besar untuk membuat risiko yang hanya kecil-kecil, kira-kira begitu Mbak.